Jadi nggak cuma kita guys yang geram, tapi ternyata memang pemerintah sendiri juga geram dengan tindakan dari si Joseph. Hai guys, selamat datang kembali di ARS Channel. Di video kali ini kita juga masih akan membahas tentang video penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang. Kenapa aku masih pengen bahas ini? Karena memang kasusnya ini semakin hari semakin panas gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa si Joseph ini memang sampai saat ini belum tertangkap oleh kepolisian. Dan di sini aku akan membahas tentang update terbaru dari kasus penistaan agama ini. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan juga pastinya kalian tidak akan tertinggal dari video-video aku yang lainnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen kasih videonya lagi. Siapa tahu dari kalian ada yang belum tahu tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph ini. Ini dia videonya. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih loh. 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3, kan kasih 5 nih. Di wilayah Polres yang berbeda. Ya, saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih loh, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah. Nah, intinya gara-gara video tersebut, akhirnya nama si Joseph ini kemudian menjadi viral di beberapa media sosial karena dia menistakan agama Islam. Dan bahkan, di video sebelumnya aku udah bahas, di akun channel YouTube miliknya itu memang videonya beberapa dikhususkan untuk menjelek-jelekan agama Islam. Untuk kalian yang belum melihat videonya, silahkan klik link di bawah. Nah, jadi apa sih update kasus kali ini? Nah, jadi guys, setelah kemarin dilakukan pelaporan oleh si Hasan Syahab kepada pihak kepolisian supaya si Joseph ini kemudian ditangkap, akhirnya ada beberapa elemen-elemen dari pemerintahan yang ikut memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Dan beberapa dari mereka memang sangat-sangat mengutuk tindakan si Joseph karena tindakan kontroversial yang ia lakukan berpotensi untuk memecah belah persatuan negara Indonesia. Dan juga pastinya pernyataan-pernyataan yang ia lontarkan itu sangat berbahaya bagi generasi muda dan juga masyarakat Indonesia. Beberapa tanggapan dari kasus ini salah satunya adalah dari Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang mengatakan bahwa ia sendiri sangat ragu terhadap status kependetaan dari si Joseph. Karena kan dari video sebelumnya udah aku jelasin ya bahwa si Joseph ini tuh merupakan seorang apologet atau orang yang semacam ustadz bagi Islam dan dia ini semacam diberi gelar pendeta dan pendeta sendiri kan merupakan suatu gelar yang suci bagi orang-orang Kristen. Akan tetapi setelah ditelusuri memang sebenarnya status kependetaan dari si Joseph ini itu nggak jelas dari gereja manakah dia mendapatkan gelar tersebut. Makanya hal tersebut menjadi kritikan pedas dari ketua PGI karena si Joseph ini tuh udah berkoar-koar sesuatu yang membuat kontroversial dan mengatasnamakan dirinya sebagai pendeta. Apalagi gara-gara tindakannya ini membuat agama Kristen menjadi jelek di mata agama yang lainnya. Dan menurut ketua PGI ini sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kasus si Joseph ini jangan terlalu dihimbau, karena dengan dihimbaunya kasus ini, maka si Josephnya menjadi lebih viral dan menjadi lebih terkenal, dan justru dia malah mendapatkan banyak uang. Karena kan masyarakat yang geram kemudian akan melihat akun YouTube-nya, dan kemudian akun AdSense-nya itu kan masih aktif. Makanya ujung-ujungnya dia bakal dapat duit gitu guys. Jadi kalaupun kalian memang pengen update kasus ini, jangan lihat ke akun YouTube-nya. Dan Ketua PGI sendiri mengatakan bahwa kepada masyarakat Indonesia jangan terlalu panas, tetap berkepala dingin supaya persatuan Indonesia ini tidak pecah. Nah, selain pernyataan dari Ketua PGI, ada juga pernyataan dari Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU A. Halmi Faisal Zaini yang bilang begini. Bersama ini menyampaikan suatu sikap atas perkembangan kekinian terutama dalam munculnya pernyataan dari seseorang bernama Joseph yang konon berada di Hong Kong. Yang dalam postingannya dalam akun YouTube-nya mengatakan bahwa ketidaksukaan terhadap satu ajaran yaitu agama Islam, terutama tentang puasa dan bahkan dengan mengolok-olok dan menghina ajaran umat Islam. Maka untuk itu saya menyatakan mengecam keras atas pernyataan dari Joseph Fauzan yang cenderung akan memecah belah umat serta memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Nah, nggak cuma itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga memberikan pernyataannya terhadap kasus ini. Ia mengatakan bahwa
Saya telah bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama. Saya sudah kontak Sekjen PGI Pendeta Gomar Gultom dan Romo Beni Susetyo. Kita sepakat meminta dan mendesak aparat berwajib bergerak cepat mengamankan Joseph agar segera diproses hukum. Selain memastikan penegakan hukum, juga untuk memastikan kondusivitas masyarakat tetap terjaga dengan baik, jangan sampai ketenangan masyarakat serta kerukunan antar umat beragama terganggu akibat ulah Joseph. Nah iya nih, pernyataan si Joseph ini memang benar-benar membuat masyarakat Indonesia tuh marah gitu. Akan tetapi aku ingin mengingatkan bahwa meskipun kita marah, jangan sampai kita memecah belah persatuan di Indonesia. Karena Indonesia ini, perlu saya ingatkan lagi, merupakan sebuah negara dengan beragam kebudayaan dan juga beragam agama. Oleh sebab itu, kita tetap harus menjaga kerukunan beragama. Meskipun agama Kristen harus tercoreng oleh pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh si Joseph. Nah, selain ketiga pernyataan tadi, ada juga pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang mengatakan bahwa saya mendorong aparat untuk menindak setiap pelaku ujaran ataupun perbuatan yang mengarah pada penistaan agama. Tidak hanya terkait kasus Joseph Paul Zhang dan Desak Made, tapi siapapun pelakunya. Dan ada juga Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Saya sudah melihat videonya. Dan apa yang diucapkan Joseph Paul Zhang dapat melukai perasaan umat Islam dan dapat menimbulkan situasi yang mengganggu harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia. Saya mendukung aparat kepolisian untuk mengambil tindakan langkah-langkah hukum agar masalah ini dapat segera ditangani dengan baik dan tidak melebar kemana-mana. Jadi nggak cuma kita guys yang geram, tapi ternyata memang pemerintah sendiri juga geram dengan tindakan dari si Joseph. Karena memang tindakannya ini benar-benar mencoreng nama baik negara, apalagi kan dia juga lagi di Jerman gitu kan. Dan di video sebelumnya aku udah jelasin bahwa dia juga membuat sebuah perusahaan di Eropa. Dia juga melaksanakan beberapa semacam ceramah bersertifikat terhadap umat-umat Nasrani di Indonesia dengan mengatakan hal-hal negatif tentang Islam juga. Jadi memang pendidikan sesatnya ini udah cukup banyak pengikutnya gitu. Makanya kalau misalnya hal ini terus dilanjutkan, akan sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itu, pemerintah pun mendukung aparat kepolisian dan juga masyarakat Indonesia supaya si Joseph ini cepat ditangkap dan juga cepat diadili. Biar dia nggak tambah menyebarkan ilmu-ilmu sesatnya kepada masyarakat lainnya. Dan sekali lagi aku ingin mengingatkan bahwa yang harus kita judge di sini hanyalah seorang Joseph, bukan umatnya. Meskipun latar belakang si Joseph ini merupakan agama Nasrani, akan tetapi nggak semua orang yang agamanya Nasrani itu menjelek-jelekan agama Islam. Makanya jangan sampai kalian kena kompor ataupun dipanas-panasi gitu. Tetap berkepala dingin dan juga harus tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Karena sekali lagi aku tekankan, nggak semua agama Nasrani menghina Islam. Jadi kita benar-benar nggak boleh bertindak dengan menghina balik agama mereka. Dan aku berharap supaya kasus ini cepat-cepat diselesaikan dan semoga si orangnya ini ketemu dan kemudian ditangkap, dipenjara, supaya kalimat-kalimat menyesatkannya ini benar-benar udah hilang gitu dari Indonesia. Oke guys, itu dia tadi update terbaru dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun channel ini berkembang dan juga kalian tidak akan tertinggal video-video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.